Ini kaidahnya ya. Jadi sebenarnya kaidahnya adalah kalau kita mau jaga kestabilan tubuh kita ini, salah satu kaidah yang saya pakai itu semakin banyak bahan atau produk alami atau produk asli yang kita gunakan dan kita masukkan, baik itu yang digunakan di permukaan kulit atau dimasukkan ke dalam, semakin seimbang tubuh kita. Itu poinnya. Ya. Jadi kalau Anda tanya misalkan, dokter ada nggak minum suplemen tiap hari? Ada. Ada, saya makan tiap hari. Tadi pagi aja saya punya ramuan sendiri. Ya, ada satu ramuan namanya ramuan rudal. Itu dibikin. Itu sebenarnya dia buat jantung sebenarnya. Ya. Terus tadi pagi saya makan juga tadi pagi itu bawang ini fermentasi, saya makan juga tiap hari pasti ada. Sehingga biasanya alhamdulillah masya Allah kalau yang sekitaran saya sakit, saya lama sakitnya atau jarang sakitnya, itu bagian dari ikhtiar kan sebenarnya. Ya, kalaupun sakit biasa recovery cepat banget. Ya, sekarang pun harusnya nih biasanya kalau udah naik gunung kayak begini itu 3 hari, 4 hari, kadang seminggu baru hilang pegelnya. Ya, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, saya juga sudah bisa ngelipat kaki. Ya, karena kalau sudah naik gunung yang berat memang justru malah turunnya, karena beban badan itu kan luar biasa tuh, jaga keseimbangan. Jadi akhirnya paha bagian atas tuh pegel sepegel-pegelnya, karena tahu ilmunya. Jadi kayak gitu kan pasti ujungnya sama asam laktat apa segala macam, asam amino yang kita butuhkan. Maka tadi pagi saya makan telur. Berapa banyak telur yang saya makan untuk badan saya ya? Saya makan sekali makan tuh 7. Banyak. 7. Karena kalau cuma satu telur ayam kampung doang numpang lewat dia, nggak masuk di saya. Gitu. Akhirnya biasa aja lah 7. Ya. Saya kalau makan habatus sauda kadang-kadang untuk saya ya, saya kata untuk saya, mungkin belum tentu cocok buat Anda. Sekali makan habatus sauda kadang-kadang 5-7 kapsul prok kali makan. Gitu. Itu akhirnya jadi tetap fit badan kita, terjaga gitu loh. Ya. Makan telur ya, biasalah kasih garam lada hitam, lada putih gitu-gitulah. Sehingga cepat recovery-nya. Ya. Apalagi ilmu baru lagi tuh. Kalau saya biasanya ke tempatnya ini ilmu kalau Anda pengen tetap awet muda dan glowing. Binti kinclowing. Ada satu suku Bapak sekalian, namanya suku Hunza. Suku Hunza ini kalau nggak salah adanya di daerah Pakistan, perbatasan Himalaya. Nanti bisa di browsing di YouTube itu. Nah, mereka tuh umur 65 tahun itu masih bisa melahirkan ibu-ibunya, perempuan 5 tahun. Dan masih tampak muda lah ya. Nggak kayak manusia modern kayak kita sekarang ini kan. Wajahnya usianya 30 tapi tampak 50. Bermutu, bermuka tua. Ya seperti boros gitu. Boros. Makanya kalau Anda lihat nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang jarang makan yang aneh-aneh itu, mereka tuh awet-awet aja wajahnya. Awet wajahnya, atau mungkin awet kekuatannya. Makan sosis nggak pernah, makan pizza nggak mau, makan nugget nggak mau, dimakan apa? Ya itu sayur gitu-gitu kan. Ya anaknya kadang-kadang dia pasti makanan olahan gitu muntah dia, nggak bisa dia. Nah, jadi suku Hunza itu salah satu rahasia yang saya pernah baca itu adalah awet mudanya mereka itu adalah mereka suka sekali mandi air dingin. Air dingin. Kalau di sana air dingin beneran ya. Kalau kita di sini bahasanya kalau kita di kamar mandi air normal lah gitu ya. Kalau di sana itu kan dinginnya kayak es. Nah itu ternyata bahwa salah satu kaidah untuk namanya itu brain shocking. Otak kita tuh dibikin kaget, tapi kaget itu bisa menguatkan katakanlah fungsi otak yang saya pernah baca atau lihat gitu ya. Tentang itu adalah dengan cara, jadi misalkan ada orang pakai shower gitu ya. Dan itu saya kerjakan. Kita pakai shower, misalkan showernya itu ada hangatnya, misalkan ada shower di rumah lah ya. Atau kemudian habis hangat itu showernya langsung dipindahkan ke yang dingin. Kaget tuh.
Ya, jadi ada 3 sebenarnya kata beliau itu, kata si dokter itu, ini hadiah ya, bukan jualan. Nanti kita bagi-bagi. Jadi ada 3 tuh yang bisa membuat brain shocking, dia bilang. Yang pertama tuh puasa. Puasa itu bisa mengakibatkan atau membuat brain shocking. Jadi kalau orang brain shocking tuh nanti efeknya apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tadi, Anda mandi air hangat, tiba-tiba mandi air dingin. Itu juga bagus tuh. Dengan catatan ya, tubuh kita dalam kondisi fit, ya, tidak ada penyakit yang mengganggu dan cukup berat gitu catatannya. Makanya kalau saya datang ke pegunungan itu saya senang sekali ke sana. Kenapa? Saya pasti akan mandi air dingin. Dan kalau di rumah, Bapak Ibu ada apa tuh namanya, shower gitu ya, entah dia langsung keran gitu, apa namanya selang gitu atau yang langsung gitu. Nah nanti bisa dibikin, saya mau coba tapi belum saya kerjakan. Jadi pakai kayak Bapak Ibu, pakai kayak saringan, paham ya saringan, entah yang logam aluminium itu atau pakai yang plastik isi es, lalu nanti airnya kan kena itu kan, itu mandi pakai itu. Kenapa? Itu ada satu kaidah baru namanya cold immersion. Cold immersion itu kita berendam di dalam air dingin. Itu keren. Kenapa saya katakan ini? Karena data-datanya ada. Bagus. Jadi mereka itu bahkan sekarang di ahli-ahli naturopati barat itu mereka membuka data-data tentang itu. Jadi kalau bathtub itu, ya, bathtub itu nanti ada air kalau punya bathtub. Kalau nggak punya gentong. Saya nggak ada bathtub di rumah, tenang aja. Pakai gentong gitu kan. Nah, gentong itu isi air sama isi es. Tapi catatannya sekali lagi kita harus paham sekali tubuh kita. Ya, kita harus paham sekali tubuh kita. Artinya kalau kita ngerasa nggak fit jangan, apalagi ragu, jangan. Ya, itu bisa menguatkan imunitas. Ini keren kan? Jadi kalau ada orang yang bahkan sauna, kalau kan pakai unsur dingin tadi kan. Sauna itu disebutkan dalam sebuah penelitian yang saya baca juga itu 3 kali seseorang melakukan sauna dalam 1 pekan itu bisa meningkatkan imunitas dia sampai 15-20% seingat saya. Sauna. Dokter, saya nggak punya bilik saunanya. Gampang. Zaman dulu orang pakai tikar. Betul kan? Orang pakai tikar, kemudian di tengahnya ada pancinya. Pancinya isinya rempah-rempah. Mungkin sekarang Jawa bilang ratus. Rempah ratus itu nguatin imunitas itu. 3 kali 1 pekan. Jadi ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya. Kita akan bahas sedikit tentang ini nanti. Ya. Jadi sebenarnya perubahan iklim atau cuaca atau segala itu mengakibatkan perubahan juga dalam diri kita. Ya. Secara biologisnya kita. Jadi misalkan contoh mungkin begini. Salah satu kaidah yang saya pelajari dan saya pakai juga sebenarnya, misalkan kalau pagi-pagi itu sebenarnya jangan terlalu banyak makan pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu masih lanjutan malam, ya, terutama menjelang matahari terbit. Jangan banyak makan waktu pagi karena memang saat itu, setahu saya, seingat saya itu grafik growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita itu masih cukup tinggi. Ya, jadi kalau pagi-pagi Anda pengen fit, jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat sudah tahu contohnya ya, nasi, terigu, segala macam gitu. Jadi misalkan Anda makan apa? Orang pagi-pagi makan apa? Kalau ada makanan biasanya ribut. Biasanya kan makan nasi uduk, ya kan? Apa makan aja nasi uduk, cuman nasinya nggak banyak, banyakin kerupuknya. enggak. Banyakin apanya, lauknya, ya. Kan nasi uduk itu ada isinya apa aja? Nasinya ada tempe, ada telur. Nah, gitu. Jadi nanti nasinya. Nanti coba praktekin, di gini, saya ngomong begini sudah berkali-kali mungkin ya,
Tapi mungkin yang ngerjain juga nggak banyak. Masih aja gitu-gitu aja terus. Dan saya pun masih gini-gini aja terus. Anda mau berubah silakan, nggak berubah silakan. Nggak ada urusan sama saya. Kan tugas saya cuma menyampaikan. Tapi cobalah sedikit naik level maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Yang gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Jangan protes, belum Anda kerjakan Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya sama telur, banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badan lebih enak. Karena tubuh kita itu tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat. Anda bayangkan kita udah makan nasi dengan gula. Plus tambah lagi dengan bihun gula lagi, ya kan? Tambah lagi dengan apa? Kerupuk, gula lagi, terigu lagi. Minumnya teh manis, gula lagi. Wajar ngantuk, gitu loh maksudnya. Kan sederhana kan? Sesederhana itu aja kita nggak mau kerjakan. Karena apa? Atas nama rasa dan kenikmatan. Ya, biasa gitu-gitu aja babnya itu. Makanya urusan makanan ini menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu bos sekalian. Percayalah sama saya udah ngelihat banyak orang memperbaiki makanan, udah ngerti dia apa yang dia makan. Itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan. Ya, itu misalkan. Ya, jadi pagi-pagi itu. Jadi kalau kita sudah ngerti cara makannya, ya tadi beradaptasi dengan lingkungan segala macam, maka sebenarnya tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri atau dengan kondisi lingkungan tadi. Baik, jadi itu dingin, ada dingin panas. Ya. Jadi kayak begini, misalkan cuaca lagi panas begini, tubuh kita itu kan sudah memberikan sinyal, ya kan? Sinyalnya apa? Haus. Apakah selesai sampai di situ urusan hausnya? Enggak, kan setan iblis bermain. Haus, yang diminum apa? Air. Entah dulu, beneran air enggak? Yang kita butuhkan kan air putih kayak, ya, air putih lah standarnya gitu kan. Akhirnya muncul keinginan, wah nih kalau minum air es enak banget nih. Begitu kan? Naik lagi tuh, nggak cukup air es, kalau dikasih yang manis-manis makin enak tuh. Gitu kan? Apalagi manis, dingin, es dan manisnya tuh enak banget gitu kan. Muncullah akhirnya produk-produk kemasan yang dingin dan tidak pakai gula tapi menyenangkan lidah karena menggunakan pemanis buatan. Akhirnya tersesat di situ. Padahal dibutuhkan apa? Air. Ya, atau air dalam bentuk yang lain yang sudah Allah topping bahasa saya gitu kan. Air toppingan yang Allah sudah ciptakan, yaitu air kelapa misalkan. Bukan air toppingan itu. Kalau bahasa kerennya air isotonik gitu. Jadi kalau misalkan kayak begini yang harus kita kerjakan, kalau haus ya haus, minum air. Selesaikan tuh bab hausnya. Jangan tambahkan atau jangan terperdaya dengan keinginan hawa nafsu tadi. Nah, di sini berlaku lagi hukumnya. Ya, hukumnya misalkan kita bicara tentang kondisi perubahan. Jadi mana kita nggak usah terlalu khawatir gitu dengan kondisi apapun, sepanjang kita ngerti tubuh kita bisa beradaptasi dan kita ngerti apa yang dimakan, diminum, tidak ada masalah. Masalah. Ya. Tadi asal apa? Asal kita berjeli. Tadi kita bicara tentang bab haus tadi misalkan. Maka haus itu semua yang kaitannya dengan produk yang mengandung air, ya, itu konsumsilah di waktu-waktu seperti ini. Ya, produk yang mengandung air, karena memang rasa itu kan Allah berikan karena cuaca di luar itu panas, ya, Allah berikan rasa haus tadi. Sebenarnya rasa haus dan segala macam sensasi rasa tadi itu juga itu diberikan atau dimasukkan Allah dalam tubuh kita itu melalui salah satu bakteri-bakteri tadi itu juga sebenarnya. Keinginan, nanti baru masuk rasa nanti lain lagi tuh. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini apa harus kita kerjakan? Difasilitasi. Ya. Jadi buah-buahan,
Kayak musim kayak begini nih, bagusnya buah apa yang kita makan dengan kondisi tubuh kita masih seimbang misalkan. Ya buah-buah yang tinggi air. Semangka, timun, pir, gitu loh. Kemarin atau mungkin buah-buah seperti nanas itu kan airnya tinggi tuh. Jadi kita makan seratnya juga, kita makan vitaminnya, enzimnya, mineralnya, sekaligus kita makan airnya di situ. Ya, itu kaidahnya. Sehingga nanti pada dasarnya fungsinya apa? Ketika kita mengkonsumsi produk-produk kayak tadi, dia menyesuaikan. Ketika luarnya tubuh kita tuh panas, di situ tetap dingin. Gitu loh. Yang jadi masalah sebenarnya kalau kita pakai kaidah, misalkan kaidah tentang konsep keseimbangan, kadang-kadang orang tuh kan nggak paham apa dia makan, ya, nggak terlalu paham apa yang dimakan sehingga apa tubuhnya bermasalah, ya, tubuhnya bermasalah. Contoh mungkin di saat cuaca seperti sekarang ini misalnya, kan cuaca panas nih. Kalau kita memahami kaidah-kaidahnya, maka sebenarnya sesuaikan saja apa yang kita konsumsi itu dengan katakanlah kalau kita menggunakan bahasa sifat. Contoh nih, tahu habatus sauda kan? Tahu lah, pernah kenalan? Saya juga belum pernah kenalan. Jadi misalnya gini, habatus sauda itu ya, kalau kita ngebahasnya di luar bicara kandungan, tapi kita bicara tentang sifat, maka dia sifatnya panas. Itu habatus sauda. Ya. Maka pada kondisi kayak sekarang ini, dia kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup banyak dan cukup besar, maka sebenarnya kalau dalam pemahaman saya kurang tepat. Paham ya? Berarti yang kita makan apa? Yang kira-kira bisa mengandung atau menyerap air atau sifatnya dingin misalkan. Kalaulah kita menggunakan ilmu sifat, persifatan. Contohnya apa? Hah? Paling gampang spirulina misalkan. Spirulina tahu? Ganggang hijau itu. Itu sifatnya dingin. Ya. Atau misalkan apa? Lidah buaya. Ya, rumput laut. Itu dingin tuh sifatnya tuh. Sehingga dia menyesuaikan saja. Ya, ketika apakah dengan itu kita nggak perlu makan habatus saudanya misalkan, makan aja tapi nggak banyak. Nah itu saya bilang tubuh kita itu sudah diberi sinyal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nanti produk yang Allah ciptakan itu sebenarnya di muka bumi ini tuh dia punya sifat masing-masing. Yang sifat itu menyesuaikan dengan kebutuhannya kita, termasuk ada keinginan rasa. Keinginan rasa itu contohnya kayak apa misalkan? Tiba-tiba Anda pengen makan pedas. Itu kan keinginan rasa. Ya. Nah, ketika ada keinginan makan pedas itu, maka makanlah pedas yang asli. Ya, contohnya cabai mungkin atau black pepper, ya, atau ada hitam tadi atau misalkan jahe itu pedas. Terus ada muncul keinginan makan yang asam. Itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang sedang hamil itu jangan dibiarkan sendirian keinginan ngidamnya itu. Karena ngidam itu sebenarnya kebutuhan dia untuk memfasilitasi bakteri-bakterinya. Kadang kan pengen makan pedas, pengen makan asam kan gitu kan. Itu kebutuhan dia dan si janin yang ada dalam tubuhnya tadi sebenarnya. Makanya lagi pengen asam, kasih aja yang asam-asam, tapi jangan banyak. Jika dia pengen pedas, kasih yang pedas-pedas, tapi pedas yang asli, jangan kasih saus. Gitu maksudnya. Ya, nah rasa-rasa tadi ada pedas, ada manis, ada asam, ada pahit, ada apa lagi tuh? Pedas, asam, pahit, manis, asin. Ada gue lihat di 5 kurang lebih kan? Itu Bapak sekalian banyak atau kita bisa dapatkan dari berbagai sumber-sumber produk ya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Pernah nyobain kunyit nggak? Makan gitu. Rasanya apa? Hah? Getir. Getir tuh cenderung pahit ya. Ada pahit kan? Nah, misalkan kunyit tuh. Nah, sini ada yang kunyit nih. Saya lupa namanya apa. Kunyit. Kemudian
Pernah nyobain rasa apa? Jahe rasanya apa? Pedas. Ya. Jahe pedas atau mungkin cabai ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi saya katakan rasa-rasa tadi itu caranya Allah untuk menjaga keseimbangan kita dan bisa beradaptasi ke lingkungan. Maka kalau kita ngebahas pada tema bab rempah dan rimpang, rasa itu ada di sana. Dan rasa itu sudah lama kita lupakan. Karena sibuk kita dengan memfasilitasi keinginan lidah.